Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratil mukarram wal muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para ulama, para kiai, para haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hak-hak Allah kita pada Allah. Hak Allah pada kita adalah itu beribadah padanya tanpa mensekutukan apapun dengannya. Pada bulan Rajab ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya inilah ada bulan istimewa, bulan yang mulia di sisi Allah. Di antaranya ada peristiwa di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah dan membawa oleh-oleh yang sangat penting yang tidak Allah perintahkan. Allah turunkan melalui malaikat Jibril, tapi Allah langsung mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Yang pada awalnya adalah Allah mewajibkan kita untuk sholat 50 waktu sehari. Akan tetapi ketika ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Allah perintahkan saya dan umat saya untuk sholat 50 kali sehari. Kemudian Nabi Musa memberikan saran. Kenapa sampai Nabi Musa memberikan saran? Karena melihat umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang pendek-pendek dibanding dengan umat Nabi Musa, panjang umurnya, badannya tinggi-tinggi, tegap-tegap. Beliau melihat pada diri sendiri Nabi Musa, saya saja, kalau bahasa kitanya itu Pak, saya saja umatnya luar biasa, buandelnya, bentongornya luar biasa. Bagaimana kalau umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek diberikan kewajiban sholat 50 waktu sehari? Umat saya aja luar biasa. Bentongornya sampai sekarang ini, sampai ketika sudah Palestina dicaplok, dia akan menjajah semuanya dan pada akhirnya akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ingin menguasai alam semesta ini, padahal yang alam semesta ini yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat sebuah makar, sebuah konspirasi. Di antara yang pertama adalah tentang virus COVID. Nanti akan ada lagi, terus. Yang pada intinya mereka ingin semua penghuni dunia ini tunduk sama peraturan orang-orang bangsa Israel. Balik lagi, minta keringanan sama Allah. Balik lagi, ketemu Allah. Didiskon 5, dikurangi 5. Ada beberapa hikmah di situ. Yang pertama adalah hikmah bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau ketika masih di dunia, dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Musa ingin melihat Allah, tetapi tidak kesampaian karena gak kuat. Akhirnya Nabi Musa pengen ngelihat
bagaimana wajah orang yang sudah melihat bertemu dengan Allah. Maka lihatlah Nabi Muhammad. Maka disuruh bolak-balik. Kita melihat ketika datang Nabi Muhammad menatap wajahnya, maka senang sekali Nabi Musa. Di antara hikmah yang pertama itu. Hikmah yang kedua adalah diskon buat kita. Allah wajibkan setelah bolak-balik, sehingga akhirnya hanya 5 waktu dalam sehari kita sholat. Dan itu aja luar biasa beratnya. Malesnya luar biasa. Sehingga jarak antara masjid ke rumah walaupun tidak ada sekilo, aduh, ayahnya abot alo, tapi kalau mau jalan-jalan ke Kuningan, jalan-jalan ke Bandung mah hayo saja. Sejauh apapun dijabanin. Tapi depan masjid, depan rumah masjid yang dekatnya luar biasa, abot alo. Wah, sudah azan, nanti dulu dah, nunggu qomat. Dekat ini rumahnya. Ya, sudah qomat. Enggan bangkitnya, Masya Allah. Ya, hikmah yang ketiga adalah Allah Maha Tahu dengan ciptaannya, dengan makhluknya, dengan umatnya yang namanya bangsa Israel ini. Betapa bentongornya, betapa bangelnya, betapa kurang ajarnya. Ketika nabinya diutus, minta nabi diutus, Allah utus nabi. Sudah diutus, tidak sesuai dengan syahwatnya, hawa nafsunya, dibunuh nabinya. Habis itu minta lagi, ya Allah turunkan nabi lagi. Maka di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, sebagian besar adalah nabi dari Bani Israel. Dibunuh semua, Bu. Nabi Zakaria dikejar-kejar sampai beliau dengan izin Allah bisa masuk ke pohon supaya tidak dibunuh. Ketahuan juga dibunuh juga. Maka para ulama mengatakan syarrun nas man qatalan nabiyya aw qatalahun nabiyyu. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk orang adalah yang dibunuh oleh nabi atau yang membunuh nabi. Nabi Musa menggambarkan begitu. Umat saya aja luar biasa bentongornya. Dan sampai sekarang. Tapi sebegitu luar biasa kurang ajarnya, Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan, Allah silahkan pengen apa Allah kasih. Apalagi kita umat Rasulullah SAW, umat kekasihnya, yang nurut, yang manut, maka pasti Allah sediakan. Makanya fabidzalika falyafrahu, beruntung sekali kita menjadi umat Islam. Beruntungnya kenapa sudah ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Seburuk-buruk umat Islam sudah berikan jaminan Allah dan Rasulnya untuk masuk surga kelak yaumul qiyamah, yaumul akhirah. Sebaik-baik orang Yahudi, sebaik-baik orang kafir, tidak ada potensi sedikit pun untuk masuk surga. Itu luar biasanya. Jadi kita umat yang subhanallah nurutnya luar biasa. Sholat 5 waktu sehari, ngikuti. Sampai saya ngelihat YouTube ada orang kafir, Nasrani yang berteman dengan orang Islam. Ketika ngelihat sholat, orang sholat, kok nggak capek ya? Sehari 5 kali sehari ngadep Allahnya. Gerakannya, duduknya. Orang yang nggak biasa untuk duduk tasyahud akhir itu susah Pak. Sakit-sakit gitu. Tapi kita luar biasa. Ditambah lagi puasa. Nanti akan datang, ya Allah, udah dekat sekali. Sebulan puasa, nurut kita puasa, Pak. Karena apa? Imanan wahtisaban, yakin. Beriman pada Allah. Gak ada yang bukan karena si A, bukan karena si A. Puasa saja, karena emang beriman pada Allah. Dan itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka orang kafir. Orang-orang Nasrani kok sampai segitunya. Apalagi kasus ketika terjadi perang Palestina-Israel kemarin-kemarin. Segitu dahsyatnya ujian Allah pada bangsa Palestina, mereka tidak pernah kafir, Pak. Rumahnya nggak nyaman, dibom setiap hari, kadang setiap hari mendengar ledakan bom, tetap sholat.
di tengah ancaman perang, nyawa melayang, tetap aja sholat, puasa. Dan nggak pernah berpaling sekalipun, nggak pernah menyatakan saya menyerah Israel, nggak pernah. Nggak pernah menyatakan nyerah, enggak. Tetap aja bertauhid pada Allah. Walaupun sisi dunia, tetangganya nggak mau bantu dengan tentaranya, tetap saja berimannya kepada Allah luar biasa. Walaupun sebegitu jahatnya orang-orang Israel menangkap orang-orang Palestina, ketika ditangkap, ditahan, dikeluarkan, sudah bentuknya sudah luar biasa bedanya. Ketika dia menangkap orang-orang Yahudi, tidak pernah dilakukan dengan tidak manusiawi. Mereka ditangkap utuh, ditukar ya utuh lagi. Beda dengan orang Palestina, orang-orang Yahudi menangkap orang Palestina, sebulan 2 bulan balikinnya udah cacat, ketelinganya nggak ada lah, mentalnya sudah, tapi luar biasa imannya kepada Allah SWT. Maka ini menjadi ibrah buat kita, bahwasanya bersyukurlah kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai umat Islam, umat yang patuh, umat yang selamat tauhidnya. Walaupun Nabi kita sudah tidak ada, tauhid kita tetap menyembah Allah SWT. Umat Nabi Musa, nabinya masih ada, minta dibuatkan patung untuk disembah. Maka momen ini sebagai bulan Rajab di mana Allah perintahkan kita sebagai umatnya untuk sholat 5 waktu sehari menjadi pengingat kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum sholat agar mau sholat. Kita doakan mudah-mudahan mereka yang belum sholat mau sholat, yang sudah sholat mau sholat jamaah, kemudian Allah jadikan mereka istiqomah dalam sholat, dalam taat. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kepada kita wa auhallahu ila Musa alaihissalam, dan Allah mewahyukan berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya ibna Imran, wahai putra Imran, qud yaqwatan wartad li nafsika ikhwanan. Wahai Musa, jadilah kamu orang yang waspada. Wartad li nafsika ikhwanan, dan carilah oleh kamu sahabat atau teman. Fakullu khiddin wa sahibin la yuwaziruka ala masirati fahuwa aduun. Carilah olehmu teman atau sahabat, dan ketahuilah bahwasanya setiap teman atau sahabat yang tidak membawamu, yang tidak menyebabkan kamu mengingat saya, yang tidak membawamu dekat dengan saya, kata Allah, firman Allah, fahuwa aduun, maka sesungguhnya itu adalah musuh. Ini firman Allah kepada Nabi Musa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwasanya kita mengambil pelajaran dari sini untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, dengan catatan teman itu menjadikan kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memandang teman kita tersebut, sahabat kita, kita ingat sama Allah, bawaannya ingin dekat pada Allah. Apabila kita punya teman yang banyak tetapi tidak bisa menyebabkan kita dekat pada Allah, maka sungguhnya itu adalah musuh. Maka di sini dianjurkan untuk mencari teman yang bisa membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara satu rizki lagi adalah kita mempunyai teman-teman yang saleh, salihah.
ngeriung bareng ngaji, jalan bareng ziarah, jalan bareng ke majelis taklim, ngingetin kalau hari ini ada pengajian, ngajak untuk berjamaah, bertadarus. Salah satu upaya supaya kita tidak kena pikun adalah dengan sering ngaji. Kalau nggak sering ngaji, gampang sekali kena pikunnya. Maka di antara itu adalah merupakan teman-teman kita yang bisa mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan teman yang sekedar hanya ketawa-ketawa saja. Hakikatnya ini firman Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai ibrah pelajaran, hendaknya kita mencari teman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ya kita ngajak mereka, membawa mereka kepada jalan Allah. Jangan malah kita terbawa sama teman-teman kita. Pepatah Arab jelas sekali, kalau bahasa kita namanya mahfuzat. Ada 10 mahfuzat yang kurang lebih berarti anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fainal qarini bil muqarrani yaqtadi. Jika engkau ingin mengetahui keadaan seseorang, anil mar'i la tas'al wasal qarinahu, tentang seseorang jangan tanya kepadanya bagaimana dia, baik tah, buruk tah, wasal qarinahu, tapi tanyalah temannya, lihatlah temannya siapa, lihat, perhatikan bagaimana temannya. Fainal qarina bil muqarrani yaqtadi, karena sesungguhnya satu teman itu dengan teman yang lainnya itu yaqtadi, akan ngikuti. Jadi kalau kita pengen tahu, pengen kenal si anu siapa, ya, lihat siapa temannya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, malaka wala daru zalimin, falaysat laka bidarin akhraja anha hammaka wa faraqaha biqalbika, falaysat ad-daru illa li'amilin amala fiha al-khair fa ni'mat daruhiya. Wahai Musa, firman Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jauhilah oleh kamu tempat-tempat orang-orang yang berbuat zalim, karena itu bukan tempat yang cocok untuk kamu. Rumah atau tempat yang mengeluarkan kamu dari sana, dari gundahnya dan dari kegelisahan di dalamnya. Kita jangan sampai mendekati satu tempat yang apabila kita datang ke situ menimbulkan fitnah untuk kita, atau kita nggak sanggup untuk tidak menolak akibatnya, atau kita nggak sanggup untuk tidak terbawa tempat di mana orang-orang berbuat zalim di situ. Apabila tujuannya untuk berdakwah, mengajak, ya silakan. Tapi sudah kuat enggak? Sudah kuat belum kita berdakwah kepada orang-orang yang di mana tempat-tempat berbuat orang zalim? Hindari tempat-tempat orang berbuat zalim. Sebaik-baik tempat adalah tempat di mana orang-orang tersebut berbuat kebaikan. Ajak mereka. Kalau ternyata kita kayaknya nggak sanggup, ya cukup saja hindari, dan kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah sehingga bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutannya adalah, ya Musa, inni mursidun lil zalimi hatta akhudha minhu liman zalamahu. Hai Musa, saya ini sesungguhnya yang selalu mengawasi orang-orang zalim, sehingga saya mengambil kembali
dari orang-orang zalim tersebut dan menyerahkan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jadi bukan, kita jangan sampai putus asa, kecewa ketika kita melihat banyak orang-orang berbuat zalim dan leluasa. Kayaknya santai saja mereka berbuat dosa, berbuat zalim, menzalimi bangsanya, menzalimi rakyatnya, menzalimi umatnya. Jangan pikir mereka biasa saja. Padahal di sini Allah mengawasi, Allah memantau orang-orang zalim tersebut, sehingga Allah mengambil semua yang mereka ambil dari orang-orang yang mereka zalimi, dan Allah kembalikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Ya, sampai sekarang kejadian begitu. Banyak orang-orang yang dizalimi sama aparat, sama apa, kejadian kilometer 50, banyak kejadian-kejadian penguasa-penguasa zalim, aparat-aparat zalim. Jangan sampai kita putus asa, serahkan pada Allah. Mereka bermakar, berbuat zalim, biarkan, serahkan pada Allah. Allah ngawasin. Di hadis qudsi ini Allah mengawasi, memantau orang-orang zalim itu. Jangan dipikir gak bakal Allah balas, jangan dipikir seperti itu. Pasti Allah buka satu-satu, dibuka. Ayo. Jangankan orang biasa, aparat biasa, kiai saja kalau zalim, Allah buka semua. Dia antek Yahudi, antek Zionis, buka semua sama Allah. Allah nggak tidur, bahasa kitanya Allah tidak tidur. Sehingga Allah ambil kembali apa-apa yang mereka rampas dari orang-orang yang mereka zalimi. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzanbun ajalat uqubatuhu. Wahai Musa, ketika datang kepadamu kekayaan, firman Allah ini kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika datang kepadamu kekayaan, fakul, maka katakanlah, zambun ajalat uqubatuhu. Itu adalah dosa yang mendatangkan siksaan segera. Apa hikmahnya ini? Nabi Musa harus waspada. Ketika datang kekayaan, maka katakan kepada kekayaan tadi, ini adalah sebuah dosa. Jadi bukan karunia ternyata, Pak. Sebuah dosa yang menyebabkan azab itu segera datang. Maksudnya adalah untuk waspada. Jangan sampai ketika kita sudah Allah berikan kekayaan, kemudian lupa kepada Allah, lupa ibadah, lupa sesama. Kekayaannya dibuat hanya untuk pamer saja. Saya punya Alphard, saya punya Ferrari, saya punya Lamborghini, saya punya, ditunjuk-tunjukkan. Saya punya uang sekamar. Ya uang sekamar, uang korupsi semua. Karena kalau ditabungkan di bank, dipertanyakan, Bapak dapat uang berapa triliun ini dari mana? Maka nggak berani. Maka kata Nabi Musa, kata Allah dalam kebenaran Nabi Musa, fakul zambun ajalat uqubatuhu. Kamu itu dosa yang akan segera mendatangkan siksaannya. Artinya kudu tetap mawas diri. Ketika kita mendapatkan nikmat kekayaan, segera sadar pada Allah. Ini harus digunakan sebaik mungkin sebagaimana Allah inginkan, Allah perintahkan. Jangan sampai jadi seperti Qarun. Wa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris salihin. Dan jika engkau kedatangan kefakiran, kemiskinan, faqul, katakanlah wahai Musa, marhaban bi syi'aril salihin. Selamat datang, sambutlah dia bi syi'aris salihin. Marhaban wahai syiarnya orang-orang saleh. Karena begitu banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka sabar. Mereka rajin ke masjid. Mereka rajin tahajud.
Tapi ketika datang padanya kekayaan, kemakmuran, lupa pada Allah. Jarang ke masjid, sibuk ngurusin hartanya. Sama ketika sahabat Rasulullah SAW Sa'labah itu, bagaimana susahnya dia. Saking susahnya sehingga sholat aja gantian sarungnya sama istrinya. Salam, lantas jalan. Salam, lantas jalan. Sehingga Rasulullah tanya, wahai Sa'labah, kenapa? Nggak zikir dulu, nggak apa dulu ya Rasulullah, saya gantian kainnya dengan istri saya. Saking, maka ya Rasulullah doakan saya supaya jadi orang kaya. Rasulullah tolak. Nggak Rasulullah doakan. Sampai 3 kali. Karena Rasulullah sudah melihat nih bahaya kalau ternyata ya maksa, ya udah Rasulullah doakan. Ya Allah jadikan dia orang kaya. Jadi orang kaya, punya kambing yang tadinya dia mengembal kambing 2 menjadi ribuan. Dan luar biasa. Yang tadinya sholat berjamaah tepat waktu ketika kambingnya banyak mundur. Yang biasanya azan belum kumandang Sa'labah sudah hadir. Ketika kambingnya nambah banyak, qomat baru hadir. Terus akhirnya sampai sholatnya lupa. Celakalah Sa'labah. Itu pelajaran buat kita. Firman Allah dalam Nabi Musa, ketika datang kemiskinan, katakanlah fakul marhaban bi syi'aris sholihin. Makanya orang-orang solih pengennya sederhana, bukan kaya, sederhana. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita sederhana. Kemudian lanjutannya adalah ya Musa la tansa dzikri fa inda nisyanihi tukthiru dzunub. Wahai Musa, jangan sampai engkau lupa berzikir atasku. Jangan sampai engkau lupa berzikir kepadaku. Fa inda nisyanihi tukthiru dzunub. Karena ketika engkau lupa untuk berzikir, tukthiru dzunub, di situ akan banyak berbuat dosa. Orang yang lupa pada Allah, zikir itu adalah mengingat Allah. Orang yang mengingat Allah, maka niscaya Allah akan ingat dia. Akan Allah ingat, akan Allah jaga. Supaya tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi ketika dia lupa kepada Allah, maka gampang sekali dia untuk berbuat dosa. Pejabat kalau ingat Allah, gak bakal korupsi. Karena kebanyakan pejabat ingat lupa sama Allah, ya gampang korupsinya, gampang nanti tobat. Ya, gampang nanti tobat. Iya kalau tobatnya diterima, kalau nggak diterima, mau jadi apa? Maka kata firman Allah kepada Nabi Musa, jangan sampai lalai untuk zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan lupa berzikir kepada Allah akan menyebabkan banyak berbuat dosa. Wala tajma'ul mala fa inna jam'ahu yuqsil qalba. Wahai Musa, janganlah kamu mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Fa inna jam'ahu yuqsil qalba, karena sungguhnya mengumpulkan harta itu yuqsil qalba, akan membuat hati menjadi keras. Hati jadi keras. Bukan keras batu, Pak. Tapi keras sampai tidak punya simpati, tidak punya empati kepada sesamanya. Fa inna jam'ahu tuqsil qalba, karena mengumpulkan harta itu menyebabkan hati menjadi keras. Lupa zikir kepada Allah, tidak peduli dengan sesama, yang dia pikirkan hanya perutnya sendiri dan keluarganya. Ya Musa, qul lidh-dhalimina la yadhkuruni fa innahum idza dzakaruni adhkuruhum bil la'nati
Li'anni alaitu ala nafsi an adzkura man dzakarani. Wahai Musa, katakan kepada orang-orang yang berbuat zalim, la yadhkuruni, jangan sampai mengingat Allah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang zalim, jangan sampai dia mengingat Allah. Kenapa ini? Fa innahum idza dzakaruni adzkuruhum bil la'nati. Karena kalau mereka sampai ingat kepada Allah, adzkuruhum bil la'nati, saya mengingat mereka dengan laknat saya. Ya'ani alaitu ala nafsi, karena sungguhnya saya telah bersumpah atas diri saya sendiri, an adzkura man dzakarani, saya akan mengingat siapa saja yang mengingat saya. Nah, kalau orang soleh mengingat Allah, ya luar biasa, Allah akan ingat dia. Tapi orang-orang zalim, dia mengenal Allah dengan kezalimannya, dia mengingat Allah dengan kezalimannya, Allah akan ingat dia dengan memberikan laknat kepada mereka. Maka jangan sampai orang zalim mengingat Allah, kecuali kalau ingatnya untuk taubat. Kalau orang zalim ingat Allah tujuannya nantang, nih saya berbuat dosa nih, Allah saya berbuat dosa, kan namanya nantang. Maka Allah akan ingat dia dengan laknatnya yang luar biasa. Bagaimana iblis? Ketika diminta Allah untuk sujud ke Nabi Adam, sujud hormat, menolak, menentang, karena merasa dirinya paling baik. Maka Allah laknat dia sampai yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh. Yang benar dari Allah, kalau salah dari diri saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.